Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Winarsih, NIM 2219096 akan menjelaskan mengenai macam dan jenis media pembelajaran. Baik, jadi ketika kita melakukan pembelajaran pasti ada media yang kita gunakan. Lah, bentuk-bentuk media pembelajaran ini bisa dikategorikan atau dikelompokkan seperti bahan publikasi, contohnya koran sama majalah. Kemudian ada bahan bergambar seperti gambar, poster, lukisan, grafik. Kemudian ada bahan pameran seperti papan flanel, papan magnet atau papan demonstrasi. Kemudian ada bahan proyeksi seperti film, strip, slide, transparansi. Kemudian ada bahan rekaman audio seperti tape, piringan atau kaset video. Kemudian ada bahan produksi seperti tape recorder, kamera. Kemudian ada bahan siaran seperti televisi ataupun program radio. Ada juga bahan pandang dengar atau disebut juga dengan audiovisual seperti TV, film suara, slide yang bersuara dan bervideo. Ada juga bahan yang modelnya atau bendanya tiruan seperti penampang irisan dalam bumi, kemudian ada juga diorama atau pertunjukan wayang dan boneka. Nah, jadi masing-masing media itu memiliki karakteristik yang berbeda ya. Oke. Kemudian menurut Karnain, macam-macam media pembelajaran yang termasuk bahan dan peralatan bisa berupa audio tape, chalkboard, komputer, film loop, film strip, film card, graphic materials, model, overhead transparansi, kemudian printed material, slide, records, radio receiver, television receiver, video tape, realia, bulletin board. Kemudian ada jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikategorikan sebagai yakni yang pertama media asli hidup. Contohnya akuarium dengan ikan. Kemudian ada media asli mati. Contohnya awetan dalam botol ya, kayak serangga. Kemudian ada media asli benda tak hidup. Contohnya kayak mobil, gedung, papan tulis. Kemudian ada media tiruan, media asli tiruan atau model seperti model irisan bagian dalam bumi. Kemudian ada media grafis seperti poster, plakat, gambar. Ada media dengar atau audio seperti tape recorder, kaset, tape pengeras suara, ataupun telepon. Kemudian ada media pandang dengar atau audio visual, yaitu video, film suara. Kemudian ada media proyeksi atau proyektor seperti gambar hidup, contohnya slide film strip. Yang terakhir ada media cetak, contohnya buku cetak, koran, majalah, atau komik. Kemudian ada tahapan pemanfaatan media. Jadi media pembelajaran itu kan beraneka ragam ya jenisnya. Nah, jadi kita harus bisa memilih, nggak semuanya harus kita gunakan. Nah, pemilihan media tersebut itu juga ada kriteria-kriterianya. Nah, kriteria yang perlu dipertimbangkan yakni menurut Nana Sujana, yakni yang pertama, ketepatan media dengan tujuan pengajaran. Jadi, cocok nggak ya media ini buat ini, kayak gitu. Misalnya, media audio untuk Alkitabah, cocok nggak ya, kayak gitu. Kemudian yang nomor 2 ada dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Maksudnya tuh, kalau media ini itu mendukung nggak kalau untuk pelajaran kitabah, kayak gitu. Misalnya untuk bagian menulis cocok nggak ya, kayak gitu. Kemudian nomor 3 kemudahan memperoleh media. Kalau udah cocok tapi medianya susah, audionya didapatkan susah ya.
lebih baik ditinggalkan. Kemudian keterampilan guru dalam menggunakannya. Jadi si pengajarnya itu bisa nggak menggunakan audio misal. Kemudian nomor 5 ada tersedia waktu untuk menggunakan media tersebut. Jadi efisien nggak sama waktunya. Ada 6. Yang keenam yaitu sesuai dengan taraf berpikir anak. Nah, media ini cocok nggak untuk anak, misalnya anak SD kelas 1, cocok nggak? Kalau nggak cocok jangan digunakan, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pemanfaatan media. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hal ini akan diuraikan sebagai berikut. Yang satu adalah memahami tujuan pembelajaran. Media hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin ada sejumlah alternatif yang dianggap cocok untuk tujuan-tujuan itu. Sedapat mungkin pilihan yang paling cocok. Kecocokan banyak ditentukan oleh kesesuaian karakteristik tujuan yang dicapai dengan karakteristik media yang akan digunakan. Yang kedua adalah memilih media yang paling efektif. Yang ketiga adalah kesesuaian dengan keadaan peserta didik. Yang keempat adalah memastikan ketersediaan. Yang kelima adalah melihat segi kualitas teknis. Dan yang keenam memperhitungkan biaya pengadaan. Dan yang ketujuh mengukur segi fleksibilitas dan kenyamanan media. Yang ke-8 memikirkan kemampuan orang yang menggunakannya. Dan yang ke-9 pengalokasian waktu. Waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Yang C, kesalahan dalam pemanfaatan media. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian pembelajaran dalam setiap kegiatan pembelajaran. Banyak jenis media yang dipilih, dikembangkan, dan dimanfaatkan sesuai dengan kondisi waktu, biaya maupun tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Setiap jenis media memiliki sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan. Melalui berbagai model media pembelajaran, manfaatkan secara maksimal untuk membantu pembelajar mencapai tujuan belajarnya. Beberapa kesalahan dalam pemanfaatan media. Yang ke-1 adalah menganggap semua media itu cocok untuk digunakan. Yang kedua, terlalu banyak media yang digunakan. Yang ketiga, kesalahan pemilihan media yang memasifkan peserta didik. Yang keempat, penggunaan media tanpa perencanaan. Dan yang kelima, kesalahan manajemen waktu. Berikut contoh-contoh sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.